Oke teman-teman, kita lanjut di bagian yang ketiga. Nah, di sini ada barisan ya sepertinya yang sudah dinyatakan dalam pola rumus, yaitu AN sama dengan 6N plus B. Kemudian dikasih tahu sigma dari N sama dengan 1 sampai 10. Untuk pola AN tadi adalah 600 ya guys. Nah, kita mau mencari nilai B-nya. Jadi ini AN itu kayak rumus suku ke N ya. Ini maksudnya tuh rumus suku ke N. Nah, rumus suku ke N, kalau bentuknya seperti ini pertanda dia adalah barisan aritmatika ya guys. Nah kan, kalau aritmatika kan A plus N-1B gitu ya. Nah, kemudian arti sigma itu kan artinya jumlah ya. Jadi maksudnya sigma dari N sama dengan 1 sampai 10 berarti jumlah 10 suku pertama. Nah, yang sering kita sebut sebagai S10 ya. Jadi diketahui nih S10-nya 600. Nah, kalau kita mencari S10 ya guys, S10 itu kan bisa pakai rumus 10/2 A plus U10 ya. Kita tahu rumus Sn kan ada dua kan ya, ada dua. Jadi rumus Sn itu N/2 A ditambah UN, ini awalnya. Nah, rumus yang mungkin kalian sering gunakan itu kan ini ya, yang 2A plus N-1B. Nah, kita kalau mau menggunakan yang pertama itu asal diketahui suku awal sama suku akhir ya, dan banyak sukunya tahu. Ini lebih enak kalau pakai rumus yang pertama. Nah, kenapa kakak pakai rumus yang pertama? Karena kita mudah nanti mencari A sama U10 ya. Jadi A itu sama aja A1 ya. Dari sini kita ganti N-nya 1. Berarti 6 kali 1 tambah B alias 6 plus B. Kemudian kalau U10 ya maksudnya A10 ya guys. Berarti N-nya ganti 10. Berarti 60 plus B gitu. Nah, ini bisa kita coret 10 sama 60, berarti kita dapat A plus U10 itu sama dengan 120. Ya. Kemudian A-nya kita masukkan 6 plus B, U10-nya kita masukkan ya, 60 plus B, 120. Berarti ini 2B sama dengan 120 kurangi 60 kan 60 kurang 6 berarti 54 ya guys. Nah, berarti B-nya adalah 27. Nah, ini yang ditanyakan. Isian singkat ya, jadi jawabannya 27. Oke, berikutnya. Jika 3% dari 56, 3% dari 56 sama dengan 4% dari X, maka nilai X-nya berapa? Oke, ini persennya langsung kita sikat aja ya. Berarti X-nya sama dengan 3 kali 56 dibagi sama 4. Ini sepertinya 56 bisa ya guys. Dibagi 4 jadinya 4 ya. Berarti X-nya 3 kali 14 hasilnya adalah 42. Ini mudah sekali ya. Berikutnya, rata-rata skor dari 52 siswa dalam suatu ujian adalah 72. Ya. Nah, setelah dicek ternyata ada 4 siswa yang belum menyelesaikan yang belum mengikuti ujian. Nah, tapi tetap dicatat dengan skor 0 ya. Jadi istilahnya jadi rata-ratanya jadi rendah ya, karena skor mereka dianggap 0 ya, yang 4 anak ini ya. Jika ya siswa yang belum ujian itu dihapus ya, maka rata-rata barunya jadi berapa? Oke. Jadi yang pertama dengan anggapan tetap 52 siswa ya, jumlah nilainya itu kalau rata-rata kan berarti gini ya guys.
jumlah nilai dibagi dengan banyak data kan gitu ya. Jadi kalau mencari jumlah nilai berarti tinggal dikali aja 52 dikali 72. Nah, kita mau mencari rata-rata baru ya. Rata-rata barunya berarti nanti jumlah nilai dibagi dengan N dikurang 4 ya. Berarti 52 dikurangi 4. Karena ada 4 siswa ini dihapus ya. Jadi tidak menjadi pembagi lagi. Jadi jumlah nilai awal sama akhir ini sama karena awalnya kan nilai 4 anak ini dianggap 0 ya. Jadi nggak berubah. Sebenarnya yang ke 48 siswa itu ya jumlah nilainya ini ya 52 kali 72 karena 4 anak lain itu jumlahnya 0 ya, nilainya 0 dianggapnya. Nah, kita tinggal masukkan ya 52 kali 72 dibagi 48. Nah, ini kita harus pintar-pintar main coret-coret ya guys. Jadi 48 itu sama 72 dia bisa dibagi 24 ya. 24 3, ini kalau dibagi 24 kan 2. Nah, 2 sama 52 berarti 26 ya. Berarti hasilnya 26 kali 3 ya, berarti 78. Itu ya guys. Berikutnya nomor 15. Nah, ini ada bangun datar ya, yang dibentuk dari persegi panjang berukuran 40 kali 30. Tapi dengan memotong ya di pojok-pojoknya ini berbentuk persegi ya. Jadi ini kan bentuknya udah dipotong ya. Nah, kita misalkan aja nih sisi perseginya kita misalin X ya. Kita misalkan X. Nah, ini X semua ya. Nah, didapat area dari gambarnya adalah 800. Jadi luas yang diarsir di samping itu adalah 800 guys. Nah, pertanyaannya adalah sisi dari persegi atau kita mencari X-nya berapa gitu ya. Nah, untuk mencari luas diarsir berarti tinggal luas persegi panjang ya dikurangi sama 4 kali luas persegi ya guys. Nah, gini aja. Luas persegi panjang kan tadi 40 dikalikan 30 dikurang 4 kali luas persegi kan berarti X kuadrat ya. Berarti ini 1200 dikurang 4X kuadrat sama dengan 800. Berarti ini 400 ya, pindah ke kiri aja sama dengan 4X kuadrat. Sehingga kita dapat X kuadratnya 100 ya. Berarti X-nya adalah 10. Oke. Gampang ya. Berikutnya nomor 16. Nah, ini kita disuruh menghitung ya. Jadi ini awas hati-hati ya, kalau misalkan ini nggak pakai kurung berarti yang dikuadratkan 9-nya saja ya guys. Berarti ini hasilnya min 81. Kalau 9 kali min 9 jadinya min 81 dibagi sama 2 kali 9 ya, atau 18. Nah, ini kan jadinya min 2 kali 81 dibagi 2 kali 9. Nah, ini cara ngitung kakak gini ya, biar kita nggak capek guys. Jadi hasilnya min 9. Jadi kan kalau dihitung jadi min 162 dibagi 18 kan mikir baginya ya. Makanya kakak buat seperti ini. 17. Jika sebuah bilangan decrease itu artinya dikurang ya guys. Dikurang dengan 2 kali bilangan itu ya. Berarti kayak gini nih, kalau kita misalkan bilangannya adalah X, katakanlah ya, dikurang 2X ya, dan kemudian
ditambah dengan 5 ya. Increase itu artinya tambah ya guys. Nah hasilnya katanya adalah 5 kurangnya dari bilangan tersebut. Berarti nulisnya X dikurangi 5 gitu ya. Berarti nanti min X tambah 5 sama dengan X dikurang 5. Ini berarti nanti jadinya min 2X sama dengan min 10. Maka X nya adalah 5 ya guys. Nah demikian teman-teman untuk pembahasan bagian yang ketiga. Ditunggu untuk bagian keempatnya.